Pasti kita hairan kenapa negara yang nombor satu alutsista ataupun militer mereka yang terkuat di dunia, tetapi mereka tetap meminta bantuan kepada Indonesia juga. Negara mana guys? Iaitu negara Amerika lah guys. Mana satu lagi negara yang paling kuat di dunia? Nombor satunya adalah Amerika. Tetapi mereka meminta bantuan daripada tentera Indonesia. Kenapa ya? So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Inside Militer. Kini subscribernya adalah 79,000 guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang loceng dan klik butang subscribe sekali tanda sokongan anda juga kepada, iaitu Inside Militer. Seperti tajuk yang kita nak sebutkan tadi, iaitu setelah kalah Amerika meminta bantuan Indonesia, ada niat terselubung Amerika. Begitulah kata tajuknya guys. So bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Inside Militer. Setelah kalah Amerika meminta bantuan. Banyak hal yang tak biasa dilakukan Amerika, seperti tentara Amerika meninggalkan Afghanistan dan memilih menyerah kepada Taliban. Permintaan latihan bersama dengan Indonesia dengan skala tak biasa, memberi alutsista cuma-cuma kepada Indonesia, dan masih banyak lagi. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan Amerika. Apakah alasannya? Negara besar superpower di dunia sekelas Amerika bisa menyerah dan melakukan hal yang tak biasa. Ya, yang seperti saya katakan di intro tadi, negara yang superpower, nombor satu global firepower di dalam dunia, tetapi minta bantuan kepada Indonesia. So, kenapa guys? Itu menjadi tanda soalannya. Apakah ada maksud dan tujuannya? Adakah ada maksud dan tujuan? Secara diam-diam angkat kaki dari pangkalan udara Bagram pada pagi dini hari tanpa memberitahu pemerintah Afghanistan. Pangkalan udara tersebut selama ini merupakan basis penting bagi militer AS dalam melancarkan operasi di Afghanistan. Jenderal Asadullah Kohistani, yang kini menjabat sebagai komandan baru pangkalan tersebut, mengatakan kepada BBC bahwa AS pergi dari Bagram pada Jumat 2 Juli 2021 lalu pukul 3 pagi waktu setempat. Kepergian itu baru diketahui militer Afghanistan beberapa jam kemudian. Mereka pergi Mereka pergi tanpa memberitahu kepada General Afghanistan tu dan terus pergi begitu saja. Juga diketahui Taliban yang kini bergerak cepat di dalam Afghanistan menuju Bagram. Jenderal Kohistani mengatakan pasukan Afghanistan sudah menduga Taliban akan menyerang Bagram. Dan baru-baru ini, Komandan Pusat Komando Militer AS, CENTCOM, Jenderal Frank McKenzie, mengumumkan pesawat terakhir militer AS resmi meninggalkan Afghanistan pada Senin 30 Agustus 2021 waktu setempat. Dengan pasukan dan staf inti diplomatik yang tersisa, keberangkatan pesawat tersebut menandai akhir dari perjalanan penuh dan berdarah dari perang terpanjang Amerika Serikat. Keberangkatan tersebut juga menandai pertama kalinya dalam hampir 2 dekade bahwa AS dan sekutunya tidak memiliki pasukan di Afghanistan setelah menghabiskan 2 triliun US dollar dan hampir 2.000 tentara AS tewas dalam aksi. McKenzie menambah bahwa AS akan melanjutkan misi evakuasi diplomatik. Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak lagi memiliki warga sipil di lapangan begitu militer AS meninggalkan Afghanistan. Apa alasan negara superpower Amerika Serikat menyerah dan meninggalkan Afghanistan? Nampaknya bukan cuma AS, banyak negara lain yang tergabung dan misi perdamaian di Afghanistan menyerah karena kondisi dan tempat adanya konflik yang terlalu ekstrim. Seperti yang diketahui, area Afghanistan adalah negeri yang bergunung-gunung. Walau ada dataran di utara dan barat daya, titik tertinggi di Afghanistan ialah Noshak dengan ketinggian 7.485 meter. Sebagian besar negara ini kering dan pasokan air bersih terbatas. Pembangunan dan modernisasi Afghanistan sangatlah lambat. Itu sebabnya sangat banyak area Afghanistan dipenuhi pepohonan layak hutan.
Afghanistan memiliki iklim tanah dengan musim panas yang sangat panas dan musim salju yang sangat dingin. Area Bahaya Afghanistan juga cuaca area sana. yang sangat sulit untuk peperangan, membutuhkan prajurit-prajurit yang terlatih khusus untuk bisa perang di Afghanistan. Sudah dapat disimpulkan sebagai suku asli yang berpuluh-puluh tahun menetap di Afghanistan, tentunya Taliban sudah sangat menguasai area Afghanistan. Sedangkan militer Amerika Serikat bisa dibilang sangat tergantung pada teknologi dan Ya, betul. Kalau kita tengok pada Amerika Serikat, mereka memang sangat bergantung kepada alutsista yang canggih, teknologi senjata. Tetapi bagi Taliban, mereka sudah biasa dengan apa yang ada, senjata yang ada. Kadang senapan patah biasa yang lama pun mereka boleh gunakan, dan mereka sangat arif dengan kawasan pegunungan mereka, pasir yang tempat yang sejuk. Kalau panas sangat, kalau sejuk sangat. Mereka Taliban sudah biasa dengan benda tu. Jadi Amerika Serikat dia tidak biasa dengan cuaca itu. Jadi mereka susah untuk berlawan dengan Taliban. kurang menguasai teknik perang di gunung dan di hutan. Baru-baru ini Amerika Serikat memperkuat hubungan pertahanan besar-besaran dengan lebih dari 20 negara termasuk Indonesia. Ya. Dengan mengadakan latihan bersama terkhusus bagi Indonesia, Amerika memiliki niat terselubung di balik apa yang dilakukan Amerika terhadap Indonesia. Seperti kita ketahui, tentara Indonesia dikenal dunia dengan perang gerilya yang sudah tidak diragukan lagi. Betul. Amerika meminta agar latihan bersama mengutamakan pelatihan di hutan. Amerika Serikat dinilai mau mempelajari bagaimana cara perang di area hutan untuk melawan Taliban. Amerika menggelar latihan bersama dengan lebih dari 20 negara dan sebagian besar negara Asia yang memiliki iklim tak jauh berbeda dengan Afghanistan. Sebab itulah Amerika dia belajar taktik peperangan dengan 20 negara. Adalah salah satunya negaranya adalah negara Indonesia juga, kan? Kerana dia memerlukan Indonesia. Dia tahu Indonesia adalah salah satu militer yang paling terkuat di Asia Tenggara, dan dia meminta Indonesia mengajar mereka bagaimana cara taktik peperangan di dalam hutan. Yalah, sebab di Amerika hutan pun bukan sangat tebal seperti kalau kita di Asia Tenggara ni, hutan memang tebal betul, masuk hilang, sesat. Begitulah. Sebab itulah Amerika sangat memerlukan pertolongan daripada Indonesia untuk melatih army mereka, iaitu tentera mereka, untuk peperangan di dalam hutan untuk menentang Taliban. Itulah niat sebenarnya Amerika, guys. Tak hanya itu, ada alasan lain di balik apa yang dilakukan Amerika terhadap Indonesia. Amerika disebut takut posisinya sebagai negara superpower di dunia akan tergeser dengan Cina. Menurut Global Firepower, bidang pertahanan Cina melonjak sangat dahsyat. Nampaknya Cina tak main-main keseriusannya dalam meningkatkan negaranya untuk menjadi negara nomor 1 di dunia telah dilakukan dengan baik. Dan baru-baru ini Cina menggandeng Rusia dalam latihan bersama skala besar. Lebih dari 10.000 prajurit diturunkan dalam latihan ini. Amerika disebut ketar-ketir dengan lonjakan pesat dengan Cina. Amerika dinilai mau memprovokasi Indonesia dengan Cina terkait masalah yang makin memanas di Laut Natuna. Walaupun pihak Indonesia telah menjelaskan bahwa Indonesia tetap bersikap netral, tapi tentunya kewaspadaan harus kita tingkatkan dari sekarang. Itulah yang dapat kita bahas hari ini. Semoga semua ketegangan di dunia dapat teratasi. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi, bagaimana Amerika minta bantuan RI ataupun Republik Indonesia tentang bagaimana sebenarnya Amerika meminta bantuan kepada Indonesia kerana mereka hendak belajar bagaimana taktik peperangan di dalam hutan, bagaimana cara berperang di cuaca di Asia ni, kadang panas sangat, sejuk sangat, kan? Begitulah yang mereka hendak tumpukan adalah mereka untuk menentang Taliban. Mereka tahu Taliban memang sangat hebat di hutan, di gunung, di padang pasir, di balantara, di kawasan yang sejuk dan kawasan yang sangat panas. Taliban memang mereka menggunakan senjata-senjata yang lama saja untuk berlawan ataupun berperang, tetapi mereka sangat bergantung kepada senjata-senjata yang canggih. Tetapi walaupun senjata yang canggih, alutsista yang canggih, itu tidak mestinya memadai untuk kemenangan satu perlawanan ataupun satu peperangan, guys, kerana ia memerlukan juga iaitu taktik ataupun ketahanan badan, iaitu cara kita berperang di suatu-satu tempat. Itu adalah sangat penting juga, dan keduanya adalah senjata yang sangat canggih. Tetapi Amerika mempunyai senjata yang canggih tapi tidak mempunyai kekuatan di dalam peperangan di dalam hutan ataupun dengan cuaca yang sangat buruk. Jadi bagaimana dia mengatasi tersebut? Mereka terpaksa belajar dengan 20 negara. Termasuklah salah satunya adalah Indonesia, negara yang untuk mereka belajar taktik peperangan di Asia ni.
Wow, sangat bertuah kan? Sehingga Indonesia pun terpilih adalah salah satu negara untuk Amerika berlatih berperang, iaitu latihan gerila. Begitulah lebih kurang sebutannya guys. Sangat luar biasa guys. Banggalah anda menjadi rakyat Indonesia guys. Apa yang kita nak kata yang tak bangga, kerana Indonesia banyak tempat untuk kita mencari ilmu. Banyak orang yang hebat-hebat di Indonesia. Begitu juga dengan saya. Saya pun banyak juga belajar dengan orang Indonesia. Kawan-kawan saya pun ramai orang Indonesia guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, maafkan saya guys. Kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.